Gak pengen coba rekrut admin perempuan, mulai dari kasih gaji, terus mulai gantiin jadi kasih nafkah gitu. Ya, itu tujuannya juga. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang serba-serbi tentang keuangan, bisnis, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah cukup lama berbisnis ya di Kota Malang juga ya. Dari Kota Malang, Kota Malang. cukup lama berbisnis, menjalankan ya jatuh bangun, ya pokoknya berkecimpung lah ya. Berkecimpung. Pernah jatuh, Sering. sering. Namun akan kita bahas yang satu ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Ya, seperti biasa kita langsung masuk ke materi. Kita perkenalkan dulu tamu yang datang di sini. Namanya siapa, Mas? Nama Handrian Thomas. Handrian Thomas ya. Nah, Mas Handrian Thomas sudah berapa lama menekuni dunia entrepreneur? Saya awal menekuni dunia entrepreneur itu tahun 2013. Ya, sampai saat ini. Sudah lama ya. Kalau tahun ini tahun 2020 nih, berarti sudah 7 tahun. 7 tahunan. 7 hampir 10 tahun ya, lama juga nih. Iya. Nah, pertama kali terjun di dunia bisnis di bidang apa? Pertama kali dulu brand yang benar-benar diseriusi itu keripik pedas. Brandnya Mr. Doer. Mr. Doer, oke. Mr. Doer, iya. Itu sampai sekarang? Nah, itu terpaksa saya tutup tahun 2018. Cukup lama juga ya, 2013 sampai 2018, Ya, 5 tahun. sekitar 5 tahun ya. Nah, kenapa itu kok bisa ditutup? Karena memang trennya pada waktu itu yang keripik-keripik pedas itu sudah mengalami turun. Puncaknya itu tahun 2014-15. 2015. Ya, itu puncak-puncaknya. Oh, itu udah ini ya. Ya. Berarti cuma 2 tahun jalan, terus puncak-puncaknya terus menurun ya. Ya. Nah, kalau sekarang menjalankan bisnis apa berarti, Mas? Coba. Kalau sekarang kalau setelah dari keripik pedas, kemudian kita pada waktu itu saya produksi selai kopi. The Coffee. The Coffee ya Ya, namanya ya. ya. Kemudian karena pandemi kemarin, kan penjualan kita juga banyak ke kafe-kafe penikmat kopi, kemudian banyak dilarang kumpul-kumpul. Akhirnya omset turun juga. Oh, iya. Terpaksa saya vakumkan dan sekarang produksi saus homemade. Home Ya, House. brandnya Depika. Brand Depika. Ya. Nah, apa yang menjadikan Anda alasan untuk menjalankan bisnis ini? Depika ini. Gini, karena pada waktu itu saya pikir karena orang banyak di rumah, nggak boleh kumpul-kumpul, kerja pun dari rumah, sekolah dari rumah, kan banyak industri-industri rumahan yang produksi frozen food. Nah, dari situ saya berpikir pasangannya frozen food itu biasanya kan dicocol ya. Nah, itu biasanya saya lihat di market yang beredar itu saus, kalau nggak saus pedas, saus sambal, saus tomat. Nah, kemudian dari situ saya kepikiran untuk membuat saus homemade dengan berbagai varian yang unik-unik, yang bisa dijadikan gandengannya atau pasangannya frozen food. Itu latar belakangnya sih, idenya dari situ. Ini dari situ. Ya. Tapi kayaknya kan frozen food Depika ini kan jauh sebelum frozen, sebelum pandemi. Ya, kan? pada waktu itu sebenarnya kita juga coba, tapi pada waktu itu cuma satu varian, saus keju. Nah, kemudian karena pandemi itu kita berpikir untuk menambah berbagai varian sampai ketemu sekarang 6 varian. Itu ya gara-gara sejak pandemi itu, bulan Juni itu baru lengkap 6 varian. Baru berarti ya? Iya, termasuk baru, benar-benar diseriusi dan akhirnya benar-benar dimaksimalkan itu sejak Juni pandemi kemarin itu. Jadi ibaratnya ya dulu sebelum pandemi sudah membentuk pasar, tapi kebetulan ya. pas pandemi kok pas ngehit juga ya, jadi langsung buka banyak varian. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita kan tahu ya bahwa dirimu ini kan lulusan kampus ternama negeri juga ya, ternama di Kota Malang kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, seperti kita ketahui, biasanya kan orang yang lulus kampus negeri kan banyak kan yang pengen jadi pekerja lah. Iya, betul. Ya kan, jadi karyawan. Betul. Pengen tahu, kamu pernah jadi karyawan nggak? Pernah. Pernah jadi karyawan? Tahun berapa sampai tahun berapa? 2005 sampai 2011-an. 2000, lama juga ya? Lama. Di mana waktu itu kerja? Saya kerja di sekolah internasional. Sekolah internasional di mana tuh? Di Tidar ya. Namanya Wesley International Oh, School. Wesley, pernah dengar ya, tuh. betul.
Jadi apa waktu itu guru? Pada Kepala sekolah? Oh enggak. Saya karena backgroundnya dulu di elektro, jadi ya handle IT. Rata-rata IT, hardware, komputer, istilahnya komputer lah. Nah, terus kenapa kok memutuskan untuk sebentar. Apakah cuma di situ doang atau pernah kerja tempat lain lagi? Setelah dari situ sempat pindah ke Surabaya. Di sana di sebuah usaha yang bergerak di bidang supplier kontraktor bahan bangunan. Saya pegang, IT juga? Bukan. Pada waktu itu ya ada hubungannya sama IT, tapi lebih ke manajerial. Megang manajernya itu, perempuan manajernya. Jadi mengubah dari sistem yang database atau sistem perusahaan yang manual ke komputerisasi. Oh, jadi masih konvensional lah. Dibuat aplikasinya, kemudian tahun berapa tuh? Tahun 2010 sampai 2011. Oh. Ya cuma 1 tahunan lah. Setahun. Iya. Terus habis itu baru memutuskan untuk buka usaha sendiri. Betul. 2011 kan? 2011. Nah, kenapa kok tiba-tiba kan enak tuh jadi karyawan itu? Jadi karyawan enak kan? Ada enaknya, ada enggaknya. Agak enaknya kenapa? Nggak enaknya karena kita dibatasi sama gaji kan. Kemudian jam kerja juga dibatasi juga. Jadi yang saya rasakan pada waktu itu sih pergaulannya nggak bisa luas. Tapi kan aman. Anda ya, kan satu sisi amannya sih aman. Cuma gaji cukup gede karena saya tahu kok nggak salah gaji 50 juta sebulan. Enggak sampai segitu ya. Enggak sampai. Ya itu 30-an, karena 30-an. Ya di bawahnya lagi. Gitu. Jadi apalagi tentang kebebasan waktu. Kalau karyawan kan mau kemana atau apa kan harus izin. Kalau nggak izin ya nggak bisa kemana-mana. Ya karena itu faktor itu dan pengen apa ya? Pengen punya suatu produk atau brand. Jadi nyoba terjun di dunia wirausaha. 2011. 2012-an lah. 2012 ya. Nah, terus gini, ketika memutuskan untuk membuka sebuah usaha itu kan pasti ada dilemanya. Oh iya, pasti. Dari keluarga mungkin? Iya, pada waktu itu maksudnya dari keluarga yang pegawai kita sudah dapat penghasilan tetap, kemudian kita beralih wirausaha, kita penghasilannya naik turun dan sebelum Mr. Dower itu saya dagang macam-macam wis. Jadi mulai dari selimut handuk pada waktu itu yang aneka karakter sampai dagang es krim, frozen food, dalam arti frozen food kentang beku, kemudian macam-macam wis. Jualan pulsa juga pernah. Jadi makelar, broker juga pernah. Jadi ya sembarang wis karena dalam tempo waktu berapa lama itu? Kan baru mulai 1 tahunan lah. Iya, 2012 jadi sampai setahun langsung 2013. hantem semua banyak Iya, coba. kan masih nyoba-nyoba karena pada waktu itu background kuliah kan bukan di bidang bisnis. Entrepreneur ya. Jadi kan masih itu tapi udah keluar atau sebelum keluar? Sudah keluar baru mencoba-coba. Iya, coba-coba. Nah, itu kenapa kok? Biasa kan orang tuh mau coba-coba itu kan sebelum keluar dia menyiapkan wadahnya dulu ya. Iya. Kenapa kamu kok berani keluar dulu baru ya coba-coba. Itu setengah nekat juga, setengah terpaksa juga. Karena keluarnya pada waktu itu juga karena di tempat kerjaan pada waktu itu ya tekanan macam-macam nggak kerasan akhirnya keluar. Jadi mau nggak mau ya harus wirausaha coba aja gitu. Emang di bidang IT tekanannya apa? Ya kan mikir program macam-macam, mumet. Pusing. Enggak, biasa yang banyak tekanan biasanya kan marketing gitu kan, target. Iya. Wah, IT kan masa ada target. Ada dong. Ada kan ya? harus selesai juga. Terus kalau habis gitu datanya nggak sama, ini gimana? Terus macam-macam kan. Gitu. Nah, terus memutuskan untuk berbisnis nih. Ya, kan pasti pernah tadi bilang kan pernah jatuh bangun. Iya, sering. Nah, kira-kira pengalaman apa sih yang menarik? Macam-macam pada waktu itu jatuhnya tuh kenapa biasanya? Dari yang pertama coba Mr. Doer. Kalau Mr. Dower, ya Mr. Dower itu riset di awal-awal tentang bumbu, terus proses pengolahan macam-macam itu awal-awalnya dulu sering gagal, bikin bumbu gini, ternyata jenis cabenya seperti ini hasilnya pahit, akhirnya buang. Terus habis gitu bikin kentang goreng, terus habis gitu sudah dibungkusi rapi, besoknya ternyata minyaknya turun ke bawah. Wah, jadi waduh berapa puluh kemasan itu ya akhirnya nggak bisa dijual, gitu. Gitu. Tapi kan diperbaiki lah. Iya, diperbaiki sampai menemukan caranya gini, akhirnya bisa bertahan 5 tahun Mr. Dower itu. Tapi kan kalau dibilang trennya menurun, buktinya sekarang yang keripik-keripik pedes itu masih banyak yang aktif kok, masih banyak ya di pasaran masih banyak itu. Cuman enggak se-wow dulu. Kalau dulu kan Maichi ya, maksudnya saya sebut merek, dulu itu kan maksudnya market leader. Nah, pada waktu itu saya kepikiran
keripik singkong Malang ini kan nggak kalah enak. Jadi saya punya pada waktu itu ambisi untuk bersaing. Jadi memang trennya pada waktu itu menuju puncak. Tapi setelah itu kita lihat di Malang juga pun Maici juga berkurang juga kan. Nggak tahu aku. Nah, Iya, gitu ya? Iya, Memang gitu ya? Iya. Dan juga saya pada waktu itu kan masuk ke toko-toko oleh-oleh di Malang dan Batu. Nah, awalnya itu banyak serapannya. Apalagi pada waktu musim liburan, peak season itu waduh, laris. Tapi setelah tahun 2016 ke atas itu tandanya banyak retur. Jadi banyak retur, kenapa ini kok banyak retur? Ya itu tren pedas untuk keripik-keripik sudah mulai berkurang. Berkurang. Ya. Terus habis itu memutuskan untuk Ditutup aja. jadi tutupnya tahun 2018. 18. Ya, 2018. Cukup lama juga. 2018 itu baru tadi saus kopi itu. Ya, selai kopi. Atau pravakum dulu. Pernah vakum sih. Vakum berapa lama? Vakum itu paling sekitar berapa bulan itu ya? Sekitar 4 bulanan mungkin. Itu cari-cari usaha yang lain juga. Iya. Nah, terus apa sih yang membuat dirimu itu tetap bersikukuh untuk jadi entrepreneur? Padahal kan tantangannya kan berat kan? Banyak iya. Tantangannya berat kan? Karena apa ya? Akhirnya menemukan passion di situ. Dalam arti memang suka dengan tantangannya seperti itu. Kemudian banyak temen juga. Tapi tadi katanya nggak bisa dalam tekanan. Loh, tapi kan Tekanan banyak, beda. tekanan besar. Tekanannya kan kita sebagai owner atau apa kan kita justru kasih tekanan ke anak buah. Gitu. Jadi didistribusikan. Jadi beban didistribusikan rame-rame. Tekanannya beda sih saya kalau di perusahaan atau apa kan tekanan, tapi kita tidak memiliki decision maker. Tapi kalau misalnya kita sebuah owner atau apa, kita memang tertekan harus gini, tapi kan kita sebagai decision maker. Itu menurut saya. Jadi akhirnya tertekan sendiri, memutuskan sendiri. Iya, gitu ya. itu tantangannya asik. Oh gitu. Gitu menurut saya sih. Nah itu atau mungkin suka tertekan. Enggak juga sih. Kan ada kan, sadomasosis itu kan suka yang. Wah, kalau itu beda bahasa kayaknya. Kan suka menderita loh. Siapa tahu. Ini topik apa ya? Oke. Gitu. Oke. Nah, terus habis itu gini. Dirimu makanya tadi kan ditanya kenapa masih suka jadi entrepreneur? Tadi kan passion. Apa yang kamu lihat sih ke depannya itu visimu tuh apa sih? Kamu melihat dirimu 20 tahun ke depan mungkin seperti apa? Pengennya sih ada banyak waktu untuk keluarga dan juga bisa memiliki suatu usaha yang bisa dipegang atau diturunkan kepada anak-anak juga sih. Pengen seperti itu. Nah, menurutmu Depika ini gimana? Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Nah, terus abis itu kalau misalnya bilang sangat bisa itu dari mana? Target pasar atau kamu tahunya dari mana? Survei atau apa? Ya, saya survei. Soalnya untuk di segi saus yang unik, homemade, persausan, itu ternyata peluangnya banyak sekali. Jadi setiap rumah tangga, semua keluarga atau apa pasti butuh saus. Yang pertama. Kemudian kita juga bisa menarget market B2B dalam arti resto, kafe, kemudian hotel atau usaha yang dia punya menu dengan topping atau dengan cocolan yang menggunakan saus. Itu juga bisa jadi target market. Jadi saya rasa peluangnya untuk seluruh Indonesia ini sangat besar sekali. Sangat besar ya? Wah, sangat terus besar sekali. Kamu yakin produkmu enak? Yakin dong. Yakin enak? Yakin. Tahunya dari mana? Sudah, tes pasar, kemudian tes sendiri juga. Tes sendiri, tes keluarga, tes teman-teman. Sekali ngetes berapa banyak tuh sampai gede kayak gini, Mat? Wah, itu dia. Jadi sekali ngetesnya sama roti satu. Udah dicicipin kurang enak ya. Wih, kurang enak. Buat lagi. Ya. Cicip lagi jadi habis banyak. Iya. Jadi supaya teman-teman tahu kan dulu Handrian Thomas atau panggilannya Samot ini ya. Samot. Iya. Samot tuh dulu badannya nggak segini. Iya. Nggak segini. Nah, karena main Depika ini makan saus itu sama berbagai macam varian ngetes jadi. Iya. Risikonya kan harus quality control ya. Iya. Terusan. Jadi tes drive-nya satu piring gitu. Mantap. Ya begitulah. Nah, terus tadi kan gini. Tadi kan kamu bilang masalah passion. Ya, bisnis merupakan passion. Nah, menurutmu bisnis itu profit dulu atau passion dulu? Kalau menurut saya passion dulu. Passion dulu. Iya. Ya? Karena kalau kita sudah passion, gimana kita berjuang untuk mendapatkan profit. Gitu. Iya. Kan soalnya kan ada orang berpikir sebaliknya kan? Iya. Kalau saya sih, soalnya saya sudah coba ya bisnis di bidang makanan ya, passionnya di situ.
Saya sudah coba berbagai usaha atau nyoba bisnis di bidang non makanan, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke makanan. Gitu. Apa karena suka makan jadi? Nah itu passionnya. Passionnya memang makan. Dari mantap. Jadi hobi sama bisnis sama itu ya. Masuk. Nah terus kayak gini juga nih, ini kan bisnis pasti kan ada hasil toh. Nah seperti yang aku tahu, kita kan berteman sudah lama ya. Nah berteman sudah lama kan kamu sudah punya mobil, sudah punya rumah, punya hotel. Hotel belum ya? Hotel belum. Menjelang ya, katanya kan mau beli hotel yang di Batu itu. Oh ya, amin. Nah, lagi proses. Nah dari tahun 2013 mulai berbisnis ya, 2013 sampai sekarang pasti sudah dapat banyak manfaat dong. Banyak sih. Penambahan aset pasti sudah terasa banget lah. Adalah. Tapi menurut saya itu bukan yang utama. Yang utama itu ilmunya, dalam arti pengalamannya. Pernah ini. Jadi kalau kita dihadapkan suatu kejadian seperti itu, kita tahu solusinya. Oh, jadi Samad ini hobi yang menuturi. Jadi nanti mungkin kalau sudah punya anak cucu dia bisa cerita. Mbak dulu kayak gini, pernah kayak gini. Jadi poinnya itu punya banyak cerita. Betul. Dan yang kedua punya banyak teman. Oh gitu ya. Penting juga tuh ya. Banyak relasi. Jadi ini kenal. Kamu kan sudah punya banyak teman yang cukup banyak di Malang ini ya? Lumayan lah, walaupun nggak semuanya. Oh iya pasti nggak semuanya dong. Ya kalau gitu Facebook juga masuk, berapa ribu orang di Facebook itu kan enggak. Tapi artinya kayak suka kopdar lah. Jadi kan termasuk sering aktif di komunitas ya? Iya, sering. Nah apa yang kamu rasakan dengan aktif di komunitas? Yang pertama banyak insight ya. Jadi punya pandangan ini yang bisnis ini. Jadi kita pandangannya bisa banyak. Jadi tahu ini, kemudian kalau teman cerita, oh aku gini, kita dapat insight juga kan. Jadi menurut saya itu bisa menambah energi positif juga sih. Komunitas itu tujuannya itu menambah, menjaga energi ya. Energi. Ya. Supaya tetap sama teman-teman. Ada kata teman-temannya susah, ada teman. Atau kita lagi susah, wah ada temannya sama gendut. Ngajak teman supaya gendut. Oh iya, tadi kan bilang tentang Depika. Mana contohnya bawa produk kamu? Oh, bawa dong. Mana? Saya ambil ya? Ambil. Ambil dulu sama. Saya sudah nyicip sih, produknya lumayan enak. Tapi masih satu varian. 2 varian yang kita cicip. Nanti tapi kayaknya ada 6 varian yang dibawa. Nah, ini. Oke, ini Depika sauce black pepper. Black pepper ini yang baru ya. Barbecue. Yang paling baru yang hijau. Ini ada spicy jalapeno. Apa ini jalapeno nih? Terus yang ini baru itu paling baru. Oh, ini paling baru, sambal hijau ini. Ya. Yang pertama kali tuh? Pertama kali ini keju. Ya, keju. Saus keju. Ini saya pernah nyoba ini, rasanya memang enak sih, memang enak. Kalau dibandingkan sama yang di marketplace yang biasa, ini termasuk enak. Terus coba bisa. Jadi ini yang mana dulu? Ini yang paling lama nih. Terus ini varian-varian yang menyusul kemudian setelahnya. Iya. Nah, terus sekarang ini sudah 2 bulan, 3 bulan ya? Jual 3 bulan. Kita kan mulai Maret kan? Pandemi. Kalau yang yang lengkap ini mulai Juni. Mulai Juni. Ya. Tapi yang sebelumnya kan ini udah lama banget sudah. Sudah lama banget. Nah, kalau boleh tahu dari pasar itu gimana? Antusias gak menyambut? Antusias. Banyak yang repeat order, terus juga banyak yang tanya gimana dari reseller, jadi oh gitu, afiliasi banyak ya? Iya. Nah, tapi kalau kita tanya dari peminatnya sendiri itu, kalau boleh tahu nih, Mot. Iya. Sebulan itu gimana hitungnya, bulan, mingguan? Itu? Bulanan biasanya ya. Bulanan. Iya. Sudah berapa ribu ya? Sudah ribuan, masuk ribuan kan? Ribuan menuju ke sana. Menuju ke sana ya, bulanan ya. Iya. Untuk ini doang kan? Iya. Untuk ini doang. Jadi ya lumayan banyak peminatnya ya. Padahal harganya nggak dibilang mahal juga, enggak sih. Tapi ya dibilang murah, ya enggak. Artinya pas lah. Kalau aku bilang ya cocok lah. Masih worth it lah. Jadi bagi orang-orang kayak yang suka rasa lebih sedikit daripada kuantitas, ya ini masuk. Ya. Gitu. Kan ada orang yang wah, saya ini mahal, saya lebih suka yang pokoknya saus itu pokoknya banyak. Ada juga, ini nggak cocok ya, nggak cocok. Tapi kalau bagi yang penyuka cita rasa enak, ini cocok banget. Terus mau nambah varian lagi nggak? Oh iya dong. Banyak rencananya. Ya, rencananya sih kita minimal 10 varian. Minimal 10 ya. Di sini masih 6. Masih riset lagi yang lain. Ini hampir sama tapi bentuknya warnanya ya. Iya, tapi rasanya beda. Iya, tahu dong. Di sini tulisannya ada kok. Yang satu black pepper, yang satu barbecue. Teman masalah warna. Betul. Ini masuknya kemana aja nih kalau toko offline? Toko offline. Kalau offline justru kita belum main ya.
Oh, masih ini Maksudnya online semua? offline-nya itu ya lewat agen reseller. Oh, jadi Iya. mesti pemasarannya online. Oh, jadi tapi mereka yang Iya, masarin jadi online juga. bukan dong. yang masuk toko atau apa belum saya memang. Tapi kan kalau masuk toko kan asik banget ini. Asik sih asik. Cuman ya memang berat di modal karena biasanya mau bayarnya kan pasti di belakang. Tapi kan kamu punya villa tuh tadi. Wah, Bisa dijual satu. Jual properti susah. Enggak, sekarang kan gini loh. Iya. Kalau apa namanya? Kemarin kan kita hitung-hitungan sekilo kalau daging tuh berapa itu? Daging. Daging apa dulu ini? Daging apa aja? Itu kan daging banyak maksudnya gitu. Jual dikit banyak jadi kok stoknya. Mahal loh. Setara emas ini. Setara banget. Kan Thomas. Oh, iya Thomas ya, Thomas. Nah, terus kalau online, Iya. yang ini kan sudah lama banget nih. Distributor udah banyak. Lumayan sih. Lumayan, ya? Belum banyak banget. Belum banyak tapi banget. Karena kan masih baru ya. Iya. Tapi kan dari sini aja kalau aku lihat kan pertumbuhan kan sudah lumayan. Iya, pertumbuhannya naik. Ya, naik. Karena ya terutama dari teman-teman yang di Malang ini sudah Depika ini sudah cukup terkenal lah untuk area Malang ya. Jadi teman-teman di komunitas di mana-mana nih area Depika ini cukup kondang lah, tersohor. Cukup tersohor. Nah, terus kayak gini Wak, juga Ya. pengen tahu juga. Selama kamu berjalan tantangan terbesarnya ini di lapangan apa ini? Depika ini. Tantangan terbesarnya itu yang pertama kalau untuk nambah varian itu pasti riset ya. Kalau riset itu pasti seringkali gagal. Coba ini, waduh nggak jadi. Tambah gede dong Apanya? badannya. Sekali riset kan ngetesnya itu. Ya itulah. Terus habis gitu dari riset, kalau dari berjualan apa-apa itu membangun sistem distribusi itu yang susah ya. Gitu. Iya. Kemudian kendalanya juga sebenarnya banyak market besar itu di luar pulau. Oh, betul. Iya betul. Cuman karena di Indonesia ini ekspedisi ke sana ongkir itu termasuk mahal. Jadi saya pernah kirim di Papua, itu harga produk sama ongkirnya itu hampir mirip. Bahkan kadang lebih mahal ongkirnya daripada barangnya. Walaupun mereka mau beli juga, cuman kita kan, waduh, kok ongkirnya mahal. Kalau kayaknya kalau misalnya end user memang susah ya, tapi kalau distributor kan Kalau distributor Kan pembelian beli banyak masih itu masuk mungkin ya, masih kayaknya masuk masih ya, masuk. masih masuk ya. Iya. Tantangannya itu sih. cuan luar. Iya. Tapi kan selain Indonesia kan luas kan. Selain Papua kan masih ada banyak yang bisa Iya. ke Kalimantan lah, atau Iya. Kalimantan. Masih terjangkau lah, relatif. Iya. Terus Sumatera, kan Sumatera, masih betul. masih relatif juga. Betul. Sulawesi. Penjualan paling banyak di mana? Kalau selama ini penjualan banyak tetap di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya? Iya. Masih Pulau Jawa. Karena ongkos kirimnya kan masih sangat terjangkau kalau di Sini ya. Iya, di Jawa. Tapi kan Jawa kan kayak aku lihat kayak Jawa Barat juga udah mulai banyak masuk ini. Jawa Barat, Apanya? enggak distributor Oh, juga iya, banyak di iya, situ iya, kan iya. pemesanannya kan Iya. udah mulai banyak kan. Jabodetabek itu- Artinya kan bukan Jawa Timur doang. Oh, bukan. Ya. Jabodetabek itu juga banyak. Terus selain distributor, apa tadi jalan distribusi, apalagi kira-kira tantangan terbesar? Tantangan terbesar branding ya. Karena ini kan produk baru ya. Kemudian jadi orang memperkenalkan apa sih Depika itu. Jadi kalau menurut saya ini masih tahap brand activation ya. Iya, Ya, itu masih tahap awal. Apa yang kamu lakukan supaya ini? Ya gencar di mana ada kesempatan saya pokoknya promo Depika. Jadi IG juga Mau tiap apa hari. menggandeng kayak selebgram gitu? Iya. Vino Bastian butuh? Wah, Iqbal aja. Jadi, nah itu terus apalagi strategi brandingnya? Strategi brandingnya kalau selebgram sudah, media sosial, salah satunya ya kayak gini nih di YouTube ini. Jadi istilahnya gimana pun segala cara supaya orang bisa tahu Depika. Kadang kalau ada acara apa-apa saya mesti bawa ini, cobain tester. Dasarnya. Iya. Ya itu cara paling bagus. Orang, Iya, orang betul. langsung interaksi langsung. Betul, kan? betul. Tahu rasanya gimana. Iya, saya Dan sering memang kalau memang enak. ada acara apa-apa itu, pokoknya bawa ini, ada kesempatan dibuka. Saya punya produk ini, ada mau coba. Apalagi kalau pas ada entah itu dimsum atau gorengan atau apa, itu wah cocok, itu itu cocok. cocok, itu. Kalau nggak ada memang lebih susah. Ya iya nggak ada. Mau cocok di tangan ini. Itu dia. Ya tapi kalau bisa lo ketemu teman-teman, nah Iya. ini paling enak dimakan pakai apa ini? Ini Masuk barang-barang ini, pakai gorengan-gorengan. sebenarnya ini masing-masing kan punya Beda-beda ya? taste ya. Jadi cocoknya sama yang paling apa itu sebenarnya ada, iya tergantung selera. Nggak, maksudnya Kayak gini. misalnya ini yang lemon. Lemon. Lemon ini kan jarang sekali ya saus lemon ya. Betul. Nah, tapi ini cocoknya ini sebenarnya sama salad buah, kemudian salad sayur, kemudian olahan seafood. Nah, dia menghilangkan apa namanya keamisan itu ya.
Jadi olahan siput tuh nggak amis. Masa amis? Ada yang amis. Itu kan biasa bukan Itu cocok. olah itu. Terus kemudian yang bakar-bakar, ikan bakar itu cocok. Soalnya ini seger, ada asam-asamnya tis. Gitu. Terus kalau yang ini? Kalau yang sambal pedes, hijau nih, ya sambal balado hijau sama ini kan pedes-pedes. Itu biasanya sama ayam-ayam itu, ayam crispy itu cocok sekali. Terus yang kemudian ikan bakar cocok, ayam bakar cocok. Jadi ini ayam crispy ya? Ya, bakar-bakaran. crispy ayam bakar. Ini sama nih. Sama. Jalapeno ini apa sih? Itu jenis cabai dari Meksiko. Wah, Spicy jalapeno. Ya. ekspor ini. Enggak, bahannya yang diimpor. Oh, sudah biasa impor. Nanti suatu saat Ini harapannya diekspor. bisa Ini diekspor. diekspor. Iya. Doakan. Nah terus abis itu tantangannya apa lagi? Brand activation segala macam. Nah terus kan kayak gini. Ini kan jadi gini, seperti yang sudah dibilang, ini kan rasanya termasuk enak ya. Ini enak, tapi kalau dilihat kemasannya kan masih biasa nih. Iya. Nah itu gimana Mas? Lah, kemasan itu juga gitu. Kita untuk menemukan botol yang custom itu kan juga susah ya. Dalam arti kalau kita ke pabrik kemudian kita pesan custom itu harus dalam partai yang besar. Sedangkan kita modal juga ya nggak terlalu banyak lah, bukan seperti pabrikan. Jadi untuk sementara kita ya pakai kemasan yang umum beredar dengan maksud supaya kalau kita cari lagi itu ada. Soalnya saya pernah pengalaman saus Depika itu dapat botol yang benar-benar unik. Wah bagus sih, unik. Kemudian saya beli produksi 2 kali 3 kali cari botolnya nggak ada. Aduh susah. Susah. Walau unik bagus tapi susah dapatnya. Jadi ya Ini tantangan juga ya. ini tantangan juga. Ya. Nanti kedepannya mungkin punya pabrik botol sendiri. Nah itu kayaknya bisa disuplai sama Iqbal. Gitu. Tantangannya itu. Nah terus kayak gini, tadi kan dibilang jalur distribusi. Nah kalau mau jadi affiliate atau mau jadi distributor, reseller atau agen, Iya. itu menghubungi mana? Ada nanti ya dikasih tahu di sini. Ada, ya? ada, di sini ya. ada. Terus ada mungkin mau disampaikan nggak tentang teman-teman kenapa harus menjadi distributor produk ini? Yang pertama karena produknya unik ya, jadi banyak orang yang cari. Nggak umum ya? Iya nggak umum. Jadi Oke. pasti keluarga ibu-ibu atau yang punya anak yang sering nyemil ya, jadi pasti suka dengan hal yang baru. Cara jualnya juga gampang, profit marginnya juga lumayan. Betul. Terus ya, aku tahu gini, kemarin kan pernah dibilang bahwa ini kan saus sehat. Ya. Nah itu gimana tuh saus sehat? Nah, saus sehat itu dalam arti kita menggunakan bahan-bahan yang benar-benar alami. Jadi sebisa mungkin memang tidak menggunakan bahan kimia atau bahan yang aneh-aneh yang kadang di luar rencana bisa sampai 2 tahun itu kan pasti butuh bahan-bahan tertentu ya. Kalau kita tidak menggunakan, Yes, jadi memang expirednya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama Iya, ya. betul. Terus tadi ya menariknya ini unik. Terus habis itu ya pasarnya juga masih banyak. Pasarnya bagus. Pasar masih bagus, sudah dicoba Iya. sama distributor yang sekarang untuk penjualan masih bagus ya. Iya, bagus. Maksudnya kalau teman-teman mau menjadi agen itu mesti potensial banget karena pasar-pasarnya masih sangat luas. Betul. Terus apa namanya? Tadi untuk membesarkan bisnis sudah lagi ini. Terus habis itu ke depannya nih, kalau misalnya yang ingin disampaikan sama teman-teman kan gini, kita kan tahu ya bahwa dirimu kan mulai dari nol. Iya. Mulai dari nol kan. Mulai dari nol bangun gulung kuming Iya, segala macam betul. kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu dengan sudah hampir 10 tahun berjalan, orang itu kalau misalnya sukses, itu kan tantangannya kan kalau nggak harta, wanita, tahta. Nah, ya kan. Nah, kalau misalnya godaanmu nih, Mat, apa? Pria? Oh, enggak. Godaannya masih harus menemukan wanitanya, soalnya belum ketemu. Oh gitu. Iya. Loh, tapi kan enggak, maksudnya kalau dari yang lain kalau ya anggaplah sudah dapat wanitanya nih. Kamu tipikal yang gampang tergoda sama apa nih? Kira-kira terganggu fokusnya nih sama harta. Karena kan kayak gini. Ada juga teman yang terganggu tuh sama ini, Mon. Ibaratnya sama hobi. Jadi saya hobinya Udah lupa kalau sudah sudah hobi itu sudah lupa lah. Itu bisa masuk ke mana itu ya? Hobi Harta itu mungkin ya? Mungkin harta ya. Mungkin harta Iya, ya. Mungkin harta ya. Jadi karena udah hobi ini lupa cash flow. Jadi kadang-kadang betul. uang masuk itu terpakai keluar buat hobinya. Betul. Iya, nah, kamu kira-kira gangguanmu, distractionmu itu yang terbesar tuh apa itu? Waduh, kalau saya apa ya? Kalau saya biasanya, kalau kelemahan saya itu biasanya tentang administratif. Jadi bukan orang yang senang dengan detail, pencatatan, kemudian keuangan apa-apa itu kadang lemahnya di situ sih. Oh itu makanya tadi. Kok nggak? Tapi karyawan kan sudah punya kamu kan? Ada. Nah, karyawan. Iya. Laki-laki semua. Ya, dulu ada admin tapi habis gitu sudah nggak ada. Gak pengen coba rekrut admin perempuan, mulai dari kasih gaji, terus mulai gantiin jadi kasih nafkah gitu. Ya, itu tujuannya juga. Nah itu. Kan pelan-pelan, kan mulai Ya kan. administratif tadi kan. Lah. Mulai bayar gaji dulu.
meningkat. Mulai jadi kasih nafkah. Jadi bagus. Loh iya, memang Betul. kekuatannya entrepreneur kan kayak gitu. Betul. Ya kan, kita kan punya kemampuan untuk Menggali potensi. terus kita bisa milih. Bah, Bisa milih. decision maker. Itu tadi. Luar biasa. Gitu. Gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah tadi administrasi untuk percil-percil itu ya. Iya, itu tantangan paling besar dari dulu. Iya. Tapi itu bisa disiasati dengan karyawan perempuan. Betul. Atau karyawan lah. Karyawan lah. Jangan. Iya, yang lebih telaten. Nah terus kira-kira nih pingin kan sudah punya kantor segala macam kan. Nah mau buka cabang nggak? Kalau misalnya itu kedepannya kepikirannya ya visi ke depan ini. Kalau saya sih visi ke depan kepinginnya suatu saat itu kan ini saya sudah punya produk sausnya. Saya pengen suatu saat itu punya entah itu depot kecil atau apa yang bisa sekalian jual sama nanggung banget kecil itu. Oh ya, yang besar sekalian. Yang jual sama makanannya. Jadi ini kan harus ada apa makanannya yang sangat matching sama ini. Itu tapi namanya ya visi. tapi ada giniannya juga. Iya dong, kalau ini kan senjata utama. Soalnya memang enak sih betul. Iya, betul. Nah, terus abis itu apa namanya? Karena gini, ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Kan kamu sudah lama berjuang ya. Artinya kan jadi entrepreneur nggak segampang yang kelihatan bergusukan gitu ya. Iya, betul. Orang kan lihat, wih gila, Samad sekarang sudah punya mobil, sudah punya rumah. Dulu mungkin teman-temanmu yang dulu apa namanya? Seperjuangan lah. Jadi teman IT atau teman-teman kampusmu mungkin kan lihat kamu kan pasti sudah banyak ini. Tapi kan kelihatan kan pas suksesnya doang. Iya, perjalanannya, berdarah-darahnya, jatuhnya itu kan nggak tahu. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan nggak ke teman-teman bahwa bisnis ini nggak segampang itu Ferguson. Benar. Nah, gimana? Bisnis itu nggak segampang itu. Jadi menurut saya sih, kalau dari pandangan saya, sukses itu kalau seseorang mengalami kegagalan berkali-kali, tapi tetap bangkit, itu sukses. Sudah sukses. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Kamu pernah nonton film Osin nggak? Osin pernah. Pernah kan? Pernah. Itu kan dia jatuh bangun, nggak pernah bahagia tapi sampai tua itu gimana? Nah itu salah sutradara. Lah iya, kan dilihat tadi kan dia jatuh bangun lagi, bangun. Ya kan Osin itu kan baru bahagia pas mau meninggal. Ya kan ada 3 episode kan, Osin itu Osin anak-anak, Osin remaja, terus Osin. Tapi akhirnya bahagia nggak dia? Bahagia. Nah itu sukses berarti. Pas mau meninggal, pas mau meninggal, lama banget. Nah, ya apa gitu gambaran tentang sukses kan? Enggak sih. Sebenarnya kalau kita ngurut dari sukses itu kan sebenarnya banyak ya. Kalau kita pilah-pilah, bukan yang sukses secara materi ya. Tapi kita bisa simpel aja, kita bisa bangun pagi tiap hari, bisa menghirup udara yang segar, sehat. Itu sudah sukses. Kalau nggak sukses kan nggak bangun. Sesimpel itu. Nah, sesimpel itu. Sebenarnya dari hal yang kecil, kalau kita bisa menarik banyak manfaatnya, kita itu sebenarnya sudah dilimpahi sama yang di atas itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya gini untuk teman-teman yang baru memulai gitu ya, atau Samad ini, jadi kalau misalnya dulu waktu belum sukses kan tadi kan ada pertentangan dari orang tua, orang terdekat pasti kan ada kan. Ya, aku ada kerja. Betul. Nanti kamu makan apa? Betul. Berarti bisa dong jadi alasan kayak gini. Oh, Bu, orang gila juga bangun sehat kok, pokoknya bisa menghirup udara segar. Ya itu salah satu, bagi dia kan sukses kan, bagi dia. Tapi bagi kita kan mungkin juga. Tapi kan bagimu kan gitu, sukses itu salah satunya adalah bangun pagi bisa menghirup ya itu salah satu ya, kalau kita tarik salah satunya kan bisa bangun itu kan sukses juga. Bukan, kan ya tapi kalau dalam arti bisnis memang kita harus terus pantang menyerah sampai kita menemukan passion yang benar-benar aku mau di sini. Itu juga butuh proses ya. Jadi kadang kalau ada orang yang satu kali jatuh kemudian kemudian aku menyerah, itu menurut saya masih kacangan masih kacangan pelajaran lah. Iya. Jadi harus coba sampai benar-benar menemukan dan terus belajar. Nah, terus belajar itu harus sukses. Terus gini. Ya. Sukses ada hubungannya sama ganteng enggak? Sukses hubungannya sama ganteng. Nah ini relatif. Yang ngomong siapa? Kalau yang Iqbal ada hubungannya. Soalnya banyak masuk pertanyaan kita, Mas. Lumayan lah ngomong ganteng, gua mah ini doang. Cuman memang kegantengan itu ya merupakan satu modal sih. Kalau sudah punya ganteng lebih cepat kalau di dunia artis, dunia menjual. Dengan orang yang biasa-biasa itu mending pelawak, tapi pelawak bisa sukses juga. Bisa, artinya ada banyak faktor. Iya, kelemahan belum tentu jadi kelemahan. Kelemahan bisa jadi keunggulan. Faktor utamamu untuk sukses jadi apa? Faktor utama saya untuk sukses. Gigi? Banyak sih. Utama. Faktor utama apa ya? Ada pantang menyerah, gigi, jujur, kan banyak tuh pasti salah satunya tuh. Satunya itu percaya diri sendiri. Oh gitu ya. Jadi kalau kita melihat
kelebihan orang lain atau apa itu justru menjadikan motivasi kita untuk bertumbuh, berkembang. Dan kalau kita punya kelemahan, gimana caranya supaya kelemahan kita bisa jadi kekuatan. Jadi kalau kita ngelihat orang lain, jadi jangan iri gitu ya. Iya. Kita adalah, saya kan harusnya bisa, bahkan nggak segan kita mungkin untuk mendatangi dia untuk bertanya gimana sih kamu bisa kayak gini. Betul, gitu ya. betul. Dan yang penting itu bagaimana selalu memancarkan atau energi positif itu yang paling utama. Jadi selalu menghasilkan hal yang positif. Jadi mungkin gitu teman-teman sekalian ya. Jadi bagi Mas Samad ini ya sukses itu sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang panjang. Ya sudah jatuh bangun, terus ada berevolusi. Perjalanan panjang nggak cuma berjalan panjang doang, tapi ada perubahan. Berubah jadi yang tadinya A menjadi B. Artinya ada satu hal X jadi Y, jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus juga harus sabar ya kan. Ini kan jatuh bangun tadi kalau misalnya orang nggak sabar tuh pasti. Karena banyak teman-teman kita juga yang tadinya mau usaha terus gagal terus jadi karyawan lagi. Betul. Nggak salah juga sih. Dan satu lagi Mas Ibal, menurut saya kesuksesan. Oh iya, Bang Ibal. Panggilnya Tuan. Tuan Ibal. Jadi menurut saya kesuksesan itu ada tangga-tangganya. Jadi ada kalau kita sudah sukses ini ada langkah selanjutnya, sukses next step gitu. Jadi nggak pernah ada akhir ya sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak pernah ada akhir. Jadi pasti ada, karena ibaratnya ada di atas langit ada langit, di atas sukses ini pasti ada sukses kedepannya yang kita bisa raih, gitu terus. Sampai yang paling sukses kita merasa kalau kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Oh gitu? Iya dong. Contohnya? Kan apa ya? Kalau menurut saya sih semakin tinggi ilmu seseorang kan seharusnya memang semakin down to earth ya. Masa sih Firaun tuh nggak gitu? Nah itu lain kasus lagi. Gitu sih. Karena semakin sukses. Itu makanya contohnya kan aku tambahkan menurut saya contohnya loh. Kalau Firaun tadi kan malah semakin jumawa. Contohnya sih kadang kalau kita memikirkan Firaun di bawah ada filosofi, nol adalah isi adalah nol. Kalau filosofi ya. Jadi semakin orang merasa sukses kemudian merasa memiliki semuanya, sebenarnya orang itu kalau dia makin mendalami, sebenarnya orang itu justru nggak punya apa-apa kan? Karena semua ini hanya titipan aja, sementara aja. Kita meninggalkan dunia ini juga nggak bawa apa-apa. Ya itu kalau kita bisa mendalami seperti itu pun kita sudah melampaui Firaun berarti. Nah, iya kan? Iya, betul. Nah, masalahnya saat ini kan yang melampaui Firaun kan sangat terbatas mana orang menguasai sepertiga dunia. Nah itu dia tanpa tandingan. Belum ada sampel ya. Itu dia. Ya betul lah. Jadi mungkin itu yang bisa kita tarik kesimpulan, sukses butuh konsistensi. Butuh kesabaran, konsisten, ya perjalanan panjang lah. Terus ada lagi mau disampaikan sebagai closing statement buat teman-teman? Yang mau disampaikan tentu harus coba saus ini, dan kalau sudah bisa bergabung dalam tim penjualan saus Depika. Promo ini. Karena aku undang ke sini karena memang pertama aku lihat kita kenal udah cukup lama. Ya, cukup. Dari tahun dari 2095 kita 95 betul. 95 jadi udah. Betul. Dulu dia SMA, aku masih SD. Oh. Ya. Dulu kita sama tinggi ya? Hah? Enggak mau main. Ya dulu aku SD malah sama tinggi. Jadi kenal lu sama tinggi. Oke. Kebetulan dia lebarnya ke sama. Tapi gitu, jadi karena makanya kita sudah kenal lama dan sudah tahu sepak terjangnya gimana, karakternya sangat baik sekali ya, jadi pantang menyerah. Ya mungkin kalau misalnya dibilang kadang-kadang jengkel, itu wajar, manusiawi itu. Tapi bagaimana kita menghadapi permasalahan itu kan yang jadi sesuatunya. Gitu. Betul. Karena namanya orang hidup pasti selalu punya masalah. Betul. Oke, jadi begitu Mas Samad, mungkin tadi closing statement buat teman-teman, terima kasih, baik sekali. Jangan lupa cicip Depika, nanti kita kan punya IG kan? IG ada. Kita masukin IG-nya di sini. IG. Jadi semoga apa yang disampaikan Mas Samad tadi cukup memotivasi kita ya. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan bisnis atau sudah punya bisnis tapi belum berkembang, masih 5 tahun, jangan khawatir, ini hampir 10 tahun tetap konsisten. Berpegang teguh bahwa ya ini bisnis ini memang jalan hidup saya gitu, way of life gitu kan ya. Oke. Jadi gitu. Oke Mas Samad, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi di pembahasan yang berbeda mungkin. Siap. Masalah keuangan, terus masalah hobi, masalah perempuan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di acara yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Kita mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.